nama saya Eka Parwati dari UTPBJ Batam, Pokjar Natuna, dengan NIM 0449099353, program studi Sistem Informasi. Baiklah, kali ini saya akan melakukan praktikum membuat ERD pada mata kuliah basis data. Dan di sini sudah terdapat panduannya. Panduan praktikum membuat ERD. Di sini terdapat panduan yang sudah lengkap. Selanjutnya juga ada rubrik tugas yang harus kita lakukan, yaitu membuat entity relationship diagram atau ERD dan tahap-tahapnya sesuai dengan panduan. Baik, kita langsung saja. Ini dia praktikum yang kita buat berdasarkan soal yang sudah disebutkan, yaitu Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon sekian-sekian. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang membuat data diantaranya dengan nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal sewa, dan tanggal kembali. Yang diminta yaitu langkah-langkah dan tahap-tahap dalam pembuatan ERD. Di sini saya sudah membuatnya. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Yang kedua, menentukan atribut dan file dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan sebuah himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu. Keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Dan di sini kita bisa lihat berdasarkan contoh dari kasus di atas, yaitu pertama kita mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, kita harus dapat memahami setiap kalimat kasus yang disampaikan untuk menemukan entitas. Dari contoh di atas, kita definisikan ada 3 entitas, yaitu mobil, yang pertama mobil, yang kedua customer, dan yang ketiga sewa. Dan di sini kita telah membuat 3 entiti dengan menggunakan YED Graph Editor. Pada tahap yang selanjutnya, kita menentukan atribut-atribut atau file dari masing-masing entiti beserta kunci key-nya. Dan pada tahap kedua ini menentukan atribut yang telah teridentifikasi pada tahap pertama. Dan pada kasus ini telah menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, seperti customer memiliki atribut seperti nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat.
Dan mobil memiliki atribut kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Sedangkan sewa memiliki atribut nomor sewa, tanggal sewa, dan tanggal kembali serta denda. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Baik, dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan dengan membuat matrik relasi antara entitas. Kita buat dalam bentuk matrik relasi seperti ini ya. Kita bisa bikin tabel entity, customer, mobil, sewa, dan di bawah juga kita bisa membuat customer, mobil, sewa dengan keterangan customer dengan mobil relasi adalah mendaftar, customer dengan sewa relasinya adalah membayar, dan mobil dengan customer relasinya yaitu di rental, serta sewa dengan customer relasinya adalah dibayar. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat yang menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah ini menambah relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk menambah relasi dapat mengacu pada tabel matrik yang kita buat pada sebelumnya ya. Kita dapat mengacu pada tabel matrik yang ini. Nah, sesuai dengan tahapan yang keempat. Apakah antara entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau 1 sama dengan n sama dengan 1, atau banyak ke banyak dengan simbol m dengan bagi n. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, kita bisa memperhatikan ringkasan dari kasus di atas, seperti banyak mobil dirental dengan banyak customer, dan banyak customer merental minimal 1 mobil. Sehingga dari ringkasan tersebut, derajat kardinalitas sebagai berikut kita bisa lihat, yaitu mobil dengan rental adalah M bagi N, dengan atau dapat diartikan banyak ke banyak seperti keterangan yang tertera di sini. Yang kedua, customer dengan rental adalah 1:M atau 1 ke banyak. Dari hasil analisis tersebut dapat digambarkan pada YED graph editor seperti gambar di sini. Nah, dan di sini kita akan coba membuat langsung menggunakan YED graph editor seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan coba membuat diagram menggunakan YED sesuai dengan yang tertera pada langkah yang ketiga ini. Pertama kita buat entitinya. Entitinya terdapat 3, yaitu customer, mobil, dan sewa. Sini akan kita ubah. Jadi customer, mobil, dan sewa. Kita susun. Dan mobil kita masukkan atributnya ada 4.
atributnya ada 4. Ada 4 ya. Di sini atribut mobil ada kode mobil, selanjutnya jenis mobil, harga sewa, tahun mobil, dan kita juga bisa langsung memasukkan atribut untuk customer. Kita suntik dulu atribut untuk customer. Atribut customer ada nomor KTP, kita rename, kita ubah. Ada nomor KTP, ada nama, ada nomor telepon, dan ada alamat. Selanjutnya kita bikin atribut untuk sewa. Atribut untuk sewa juga ada 4. Kita rapikan. Atribut sewa ada 4, yaitu nomor sewa, kita ubah. Denda, tanggal sewa, dan tanggal kembali. Di sini kita pakai simbol coba kita pilihnya mobil, atribut mobil. Nah, selanjutnya atribut customer, atribut sewa, lihat ketinggalan. Kita hapus dulu, kita tarik ulang. Di sini tanggal kembali ya, kembali. Setelah itu kita bisa bikin arah sesuai dengan keterangan di sini. Nah, seperti ini ya. Dari customer ke mobil, yaitu mendaftar. Customer ke mobil, mendaftar. Kita bikin relationship-nya. Relationship-nya di sini mendaftar. Lalu di sini rental,
Dan yang terakhir membayar. Dan kita bisa pakai simbol untuk arah. Customer mendaftar. Selanjutnya mendaftar untuk mobil. Mobil rental. Lalu ya, mobil rental. Selanjutnya sewa. Kita bisa bikin sewa. Ya, sewa. Maaf, salah. Saya salah arah. Sewa rental. Selanjutnya bisa customer membayar untuk menyewa rental mobil. Ya. Di sini kita sudah dapat diagram untuk langkah keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dari hasil diagram ini dapat kita baca, yaitu rental mobil dengan mobil dapat dibaca. Rental mobil dengan mobil kita dapat membaca banyak mobil di rental banyak customer. Mobil dengan mobil, banyak mobil di rental customer. Selanjutnya yang B, customer dengan mobil dapat dibaca satu customer dapat menyewa banyak mobil dan banyak mobil disewa satu customer. Beginilah diagramnya yang kita buat. Ini sudah dalam berbentuk Word dan ini dalam bentuk diagram YED. Baiklah, untuk tahap terakhir yaitu yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Yaitu di tahap terakhir ini kita bisa melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key seperti gambar. Yang pertama kita lihat di gambar yang sudah kita buat ini ataupun dari sini ya. Oke, dari gambar di atas dilihat relasi yang banyak atau kebanyakan MN atau antara mobil dengan customer dan customer dengan sewa. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak M banding N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Maka ERD dari himpunan ERD yang dapat kita sempurnakan seperti gambar di sini. Karena di sini sudah dibilang yaitu antara mobil dan customer dengan sewa. Nah, di sini ya. Antara mobil dengan customer kita tambah, dan antara mobil
dan antara customer dan sewa. Jadi kita bisa kembali ke sini, kita ubah ya. Di sini kita tambah lagi relationship-nya. Oke, maaf, sebelumnya kita bisa perlebar lagi sedikit. Oke. Maaf. Oke. Relationship-nya. Aduh. Oke. Relationship. Di sini kita bisa menambah daftar yang diperlukan ketika mendaftar, yaitu nomor KTP untuk mendaftar mobil. Kita tambahkan atributnya. Oke, di sini nomor KTP. Dan di sini kode mobil. Oke. Mendaftar ya, mendaftar. Oke. Customer mendaftar. Selanjutnya di sini kita bisa memperkecil. Maaf. Lebih baik kita hapus dulu. Ini kita bisa tarik ke sini, membayar. Oke. Dan di celah membayarnya kita tambah lagi relationship-nya. Dan atributnya. Oke, kita bisa rapikan dulu ya sedikit. Oke, kita rapikan. Maaf. Oke, kita bisa rapikan dulu. Kita geser sedikit ya, biar dia rapi. Oke, atributnya kita geser lagi. Ini juga. Oke, di sini kita bisa bikin bayar. Selanjutnya di atribut bayar ini, di sini ada nomor sewa. Nomor sewa. Selanjutnya nomor KTP. Dan di sini kode mobil. Kita bisa merapikan.
Oke, jangan lupa ke sini. Oke, layar. Oke, layar. Tidak lupa, di sini lupa atributnya, atribut untuk bayar. Oke, beginilah hasilnya, hasil percobaan dalam kita membuat ERD menggunakan YED Graph Editor. Dan di sini kita bisa membacanya. Nah, jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, setelah itu gambar yang dari sini, dari tahap yang keempat, ini kita sempurnakan pada tahap yang kelima, seperti ini ya. Itu antar mobil dan customer, dan antara customer dan sewa. Kita bisa menambahkan lagi daftar dan bayar. Saya dan praktikum saya hari ini dalam pembuatan ERD menggunakan YED Graph Editor, mungkin banyak kata-kata atau penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang dipahami, dan di sini juga saya masih dalam proses belajar, jadi terkurang saya mohon maaf, mohon bimbingan dan koreksinya. Semoga apa yang disampaikan dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk saya suatu saat nanti. Salam saya Eka Parwati, NIM 044909-353, Program Studi Sistem Informasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.